pagi jemaat-jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Minggu ini kita memasuki di dalam Minggu Prapaskah yang kelima. Dengarkanlah firman Tuhan dari Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita bahwa kita menerima keselamatan dari Tuhan, dan tidak ada satu kuasa pun yang ada di dunia ini yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu kita meyakini bahwa keselamatan kita dijamin dan tidak akan pernah hilang. Selamat pagi jemaat-jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah dengan mengambil saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mari kita menyadari dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Allah adalah Maha Pemurah dan Pengampun. Barang fana, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak dan pengorbananmu, ku telah mati
Mari jemaat kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang di sorga, pagi hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan, menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa dan lemah kalau tanpa Engkau. Kami mohon kepadamu Tuhan, menyerahkan untuk diri kami masing-masing ini, supaya kami dapat melihat bahwa kami betul-betul membutuhkan Engkau sebagai juru selamat dan penolong bagi setiap kami. Tolonglah Tuhan, melalui ibadah ini kami benar-benar dikuatkan iman kami, untuk kami dapat semakin mengenal Engkau, bersandar kepada Tuhan saja, melakukan segala apa yang Kau perintahkan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Setiap kami yang lemah dan terbatas ini, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu itulah yang menjadi sandaran dan pemimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Di dalam damai dengan Allah dan manusia, sekarang dengarlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian, terambil dari Malaiki pasal yang kedua ayat yang ke-16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Mari jemaat sekalian, kita bangkit berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan abad. Kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Kita akan mempersiapkan diri kita memasuki pemberitaan firman-Nya. Terlebih dahulu kita nyanyikan satu lagu, Ajaklah Firman Hidup. Nyatakanlah keindahan
Selamat pagi jemaat-jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk waktu ini kami akan kembali melanjutkan pembelajaran kami tentang firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami Tuhan, baik saya yang menyampaikan juga jemaat-jemaat yang mendengarkan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat melakukan dengan setia di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, di dalam setiap keterbatasan kami, kiranya Engkau yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat dari sorgawi, untuk kami dapat mengerti, melakukan, bahkan membagikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, minggu ini kita memasuki di dalam Minggu Prapaskah yang kelima. Saya mengajak setiap kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Kita membuka Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai 16. Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai 16. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita. Berita itu menceritakan tentang seorang ibu yang menitipkan kedua anaknya yang masih kecil kepada saudaranya yang lain. Saudara sekalian, ibu itu menitipkan kepada saudaranya dua orang anaknya yang masih kecil. Dia bilang kepada saudaranya tersebut, dia bilang bahwa aku ingin supaya kamu menjaga, berjanji untuk merawat anak ini supaya tetap dapat hidup dengan baik. Saudara, yang diketahui oleh saudara dari perempuan ini atau ibu-ibu ini awalnya sangat bingung. Tetapi dia mengiyakan saja apa yang menjadi kehendak dan juga kemauan dari ibu dari dua orang anak yang kecil ini. Saudara, selang beberapa hari ternyata dia mendapatkan sebuah kabar duka cita. Karena apa? Karena ternyata saudaranya itu, ibu dari dua orang anak ini, telah melakukan bunuh diri dengan cara dia masuk di dalam satu kamar, dia bakar dirinya beserta dengan kamar dan juga rumahnya tersebut. Karena api yang begitu besar, maka rumahnya hangus terbakar dan dia mati di dalam sebuah kamar tersebut. Saudara sekalian, mengapa ibu dari dua orang anak ini menitipkan anaknya ini kepada saudaranya
Kemudian hari dia mendapati bahwa dirinya sudah meninggal karena bunuh diri. Nah, saudara sekalian, setelah diselidiki oleh polisi, ternyata polisi mendapatkan sebuah surat wasiat yang dititipkan kepada saudaranya yang lain. Di dalam surat tersebut dia menceritakan apa alasan dia menitipkan kedua orang anaknya kepada saudaranya tersebut, dan akhirnya dia melakukan bunuh diri dengan membakar rumah dan juga dirinya yang ada di dalamnya. Ternyata setelah diselidiki dan juga di dalam surat itu tercatat bahwa dia itu kesal, dia itu jengkel karena apa yang sudah diperbuat oleh suaminya 5 tahun terakhir ini. Ternyata di dalam 5 tahun terakhir ini suaminya sudah berkali-kali diingatkan oleh istrinya, jangan selingkuh, jangan main dengan perempuan lain dan sebagainya. Tetapi ternyata yang didapati adalah suaminya tetap melakukan yang namanya perselingkuhan. Pada akhirnya didapati bahwa suaminya sudah mendapatkan anak dari pasangan selingkuhnya ini. Karena dia tidak tahan, makanya dia berbuat nekat, dia melakukan bunuh diri dengan memberikan sebuah surat tersebut sebagai penjelasannya. Saudara sekalian, kita melihat di dalam cerita ini bahwa kita mendapati bahwa manusia yang begitu banyak dosa dan juga kesalahan tetap mengharapkan sebuah hal, yaitu kesetiaan di dalam pernikahan mereka. Ada begitu banyak orang-orang yang walaupun mereka bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam pernikahan mereka, di dalam relasi mereka dengan pasangan mereka, mereka membutuhkan satu hal. Apa itu? Yaitu setia. Suami maupun juga istri, mereka mengharapkan ada kesetiaan di dalam kehidupan pernikahan mereka. Saudara sekalian, dari cerita ini kita mendapati satu hal, bahwa manusia yang penuh dosa, manusia yang penuh dengan kejahatan dan pelanggaran saja membutuhkan yang namanya kesetiaan, apalagi Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam kitab Maleaki, berkali-kali kita melihat bagaimana kesetiaan Tuhan ditunjukkan dari Tuhan kepada umatnya. Tetapi justru sebaliknya, yang dilakukan oleh umat adalah mereka menunjukkan perbuatan bahwa mereka adalah umat yang jahat. Mereka menunjukkan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Saudara sekalian, ini adalah sebuah hal yang ironis. Manusia saja, manusia yang berdosa mengharapkan kesetiaan, apalagi Tuhan. Tuhan bahkan telah menunjukkan kasih setianya kepada umatnya. Tetapi hal sebaliknya yang umat lakukan adalah umat menolak Tuhan, umat menunjukkan iman yang tidak setia kepada Tuhan. Dan itulah yang dicatat Maleaki di dalam ayat yang ke-11. Dikatakan dengan jelas bahwa ayat 11 dikatakan bahwa Yehuda berkhianat. Kita tahu bahwa Yehuda berkhianat ini adalah sebuah kata yang negatif. Apa yang dilakukan Tuhan menunjukkan kasih setianya, tetapi justru kita melihat ayat 11 dan bahkan kalau kita bandingkan dengan perikop sesudah dan juga sebelumnya, kita melihat bahwa begitu banyak perbuatan-perbuatan jahat yang telah mereka lakukan menunjukkan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Saudara, minggu-minggu yang lalu kita sudah melihat dari pasal 1 dan juga pasal 2 sampai ayat yang ke-9, kita sudah melihat bagaimana mereka menunjukkan ketidaksetiaan mereka di dalam hal ibadah. Ternyata yang kita dapati di dalam perikop sebelumnya, mereka tidak setia kepada Allah soal ibadah, soal iman. Dan mereka melanjutkan perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan oleh mereka dengan cara melakukan perbuatan jahat di dalam kehidupan pernikahan mereka. Apa yang mereka lakukan? Ayat 11b kita melihat bahwa ternyata yang mereka lakukan adalah telah menjadi suami anak perempuan Allah asing.
Jadi yang mereka lakukan, mereka sudah tahu hukumnya umat Tuhan harus menikah dengan sesama umat Tuhan. Tetapi yang mereka lakukan, mereka dengan sengaja sudah tahu perbuatan itu salah, tetapi mereka tetap melakukan dengan menikahi perempuan asing. Saudara, ini adalah masalah kawin campur dan juga permasalahan iman. Karena kita tahu bahwa orang yang menikah pada zaman itu bukan cuma menikah antara dua pribadi, tetapi ada sebuah buku yang mengatakan bahwa ketika mereka menikah, mereka menjadi satu, mereka campur. Itu pun juga mereka juga bersatu iman mereka. Yang satu percaya kepada Tuhan, tetapi yang lain percaya kepada Allah lain atau berhala. Apa jadinya ketika mereka harus menyatukan iman mereka? Itulah perbuatan jahat yang mereka lakukan. Tetapi juga hal yang membuat mereka semakin jahat adalah kalau kita melihat di dalam ayat 14 dan ayat 15. Mereka sudah rela kawin campur, mereka menikahi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan bahkan mereka rela untuk menceraikan istri pertama mereka yang merupakan istri sah mereka, atau bahkan dikatakan di dalam ayat 14b, istri seperjanjianmu. Itulah yang mereka lakukan. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16, bukan cuma di dalam kehidupan pernikahan mereka saja mereka melakukan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Ternyata di dalam kehidupan sosial mereka banyak kali mereka melakukan kejahatan maupun juga hidup yang keras. Mereka dengan rela menyelesaikan perkara yang satu dengan yang lain itu dengan cara kekerasan. Itu adalah sebuah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Bahkan dipakai sebuah gambaran bahwa kekerasan yang mereka lakukan itu adalah sebuah hal yang dalam tanda kutip sudah biasa mereka alami dan juga mereka lakukan. Bahkan dikatakan gambarannya itu seperti seorang yang mengenakan pakaian. Orang kalau hendak berpergian atau jalan-jalan keluar rumah, wajib yang namanya mengenakan sebuah pakaian. Dan gambaran itulah yang mereka lakukan, bahwa mereka hidup dengan cara yang keras dan jahat. Itu adalah seperti sebuah hal yang sangat lumrah, sangat wajar, sangat umum mereka lakukan. Bahkan kejahatan yang paling besar adalah mereka menunjukkan sebuah pengkhianatan mereka. Saudara sekalian, kita tahu ketika kitab Maleakhi ini diberikan, bait Allah sudah selesai dibangun. Ada bait Allah. Mereka seharusnya menunjukkan rasa cinta mereka kepada Tuhan dengan pergi beribadah di bait Allah. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka meninggalkan ibadah mereka. Mereka menunjukkan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka berkhianat. Bahkan ini dapat disebut sebagai sebuah penolakan kepada Tuhan. Saudara, betapa jahatnya yang mereka lakukan kepada Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan untuk memberikan balasan kepada mereka? Saudara, suatu kali saya mendengar sebuah kesaksian dari seorang rekan hamba Tuhan. Rekan hamba Tuhan ini mempunyai seorang pemudi. Jadi anak pemudi ini dia barusan lulus sarjana hukum dan dia melanjutkan program profesi. Dia memilih profesi sebagai seorang pengacara. Saudara, kita tahu bagaimana itu profesi seorang pengacara. Selalu mengerti hukum, dia tahu hukum ini, hukum itu, dia pandai untuk mengungkapkan pernyataan-pernyataan dan juga mengungkapkan pendapat-pendapatnya. Saudara, pemudi ini akhirnya cerita kepada lausenya, kepada pembimbing pemudinya. Dia cerita kalau beberapa bulan ini dia sudah ditembak. Nah, ditembak ini bukan ditembak dor mati, enggak. Ditembak
pacarnya, artinya pacarnya itu menyatakan cinta. Nah saudara, dia cerita kepada Losenya bahwa pacarnya ini adalah orang Kristen juga, tetapi dari gereja lain. Dia ditembak dan dia lapor kepada Losenya bahwa pacarnya ini juga adalah seorang pengacara. Nah saudara, baik yang laki dan juga perempuan ini adalah seorang pengacara yang mengerti aturan, yang mengerti hukum. Nah, tetapi pemudi ini juga menunjukkan rasa yang tidak nyaman dengan pacarnya. Karena apa? Nah, karena setelah 6 bulan berpacaran, dia baru lapor kepada pembimbingnya. Dia itu tidak nyamannya begini. Pacarnya ini suka marah-marah. Kalau dia melanggar peraturan ini, dia langsung kasih sanksi ini. Kalau dia melakukan kesalahan lagi, nanti sanksinya lebih berat. Nah, jadi saudara, di dalam masa pacaran itu ada begitu banyak aturan-aturan. Kamu tidak boleh ini. Kalau kamu melanggar ini, konsekuensinya adalah ini. Kalau kamu melanggar aturan yang ini, nanti sanksinya lain lagi. Nah, saudara sekalian, dia tidak nyaman. Dia merasakan bahwa hubungan pacarannya ini kok sepertinya seperti seorang yang jahat, yang tidak boleh melakukan ini, disanksi ini. Kalau dia melakukan ini, disanksi itu. Nah saudara sekalian, kalau saja Allah melakukan seperti itu secara mekanis, kalau umat tidak setia ini, bayarannya adalah ini. Kalau kamu melanggar ini, kamu harus hukumannya seperti ini, dan sebagainya. Saudara sekalian, ternyata apa yang dilakukan oleh Allah memang memberikan hukuman dan juga teguran bagi setiap mereka. Tetapi di dalam ayat 10 sampai ayatnya ke-16 ini, kita begitu juga melihat ada banyak kasih yang ditunjukkan Tuhan kepada umatnya. Saudara sekalian, tema jagalah dirimu dan janganlah berkhianat telah memberikan kita sebuah hal yang sangat jelas bahwa mereka sudah berkhianat, mereka menolak Tuhan. Seharusnya konsekuensi yang harus dijalani oleh mereka adalah mereka langsung dibinasakan, mereka tidak lagi layak untuk dikasihi. Tetapi kita melihat kasih Allah yang begitu besar bagi setiap mereka. Memang mereka menerima hajaran dari Tuhan, memang mereka menerima hukuman dari Tuhan, tetapi itu betul-betul tidak menghilangkan wujud kasih yang diberikan Tuhan kepada setiap mereka. Apa saja bentuknya? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10, di situ dikatakan begini. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Saudara, ayat 10 ini mengingatkan setiap mereka bahwa mereka tetap adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama Tuhan menunjukkan, mengingatkan setiap mereka bahwa bukankah kamu sekalian yang berbuat dosa dan pelanggaran punya satu Bapa? Bukankah aku ini adalah Allah yang menciptakan kamu, menciptakan umat Tuhan? Saudara sekalian, ayat 10 ini mengandung sebuah ajaran teologis yang begitu penting untuk kita melihat. Ayat 10 ini berkali-kali ada buku yang mengatakan bahwa menunjukkan sebuah ajaran teologis tentang God the Supreme Being. Nah, saudara sekalian, umat pada zaman itu, umat Tuhan, bahkan umat yang tidak percaya kepada Tuhan, masing-masing mempunyai Allah mereka. Kalau kita membandingkan sejenak Allah bangsa asing, nah bangsa asing pun juga punya Allah, dan mereka percaya di antara banyak Allah yang mereka sembah, ada satu Allah mereka yang dianggap paling tinggi. Nah, jadi saudara sekalian, misal saya ambil contoh bangsa Filistin. Nah, bangsa Filistin itu percaya bahwa ada satu Allah mereka yang paling tinggi, yang paling supreme, paling mulia, yaitu yang namanya Dewa Dagon. Nah, mereka punya banyak Allah, tetapi mereka percaya
satu Allah yang paling tinggi. Nah, misal saya ambil contoh yang lebih zaman modern lagi. Kita melihat orang Yunani. Nah, saudara, orang Yunani itu juga punya banyak dewa, tetapi mereka percaya ada satu dewa yang paling tinggi yang mengalahkan dewa-dewa yang lain, yang namanya adalah Dewa Zeus. Nah, saudara sekalian, ayat 10 ini memberikan mereka ingatan bahwa mereka itu punya satu Bapa, satu Allah yang menciptakan mereka, dan seharusnya itu cukup bagi mereka untuk mereka tetap menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Nah, saudara, ayat 10 ini mengingatkan setiap mereka bahwa dirinya, Allah melalui dirinya adalah Allah yang menunjukkan bahwa Allah yang setia kepada setiap mereka. Kalau kita melihat bahwa Allah itu sudah menciptakan mereka, Allah tidak meninggalkan mereka. Allah menjadi Bapa bagi mereka yang senantiasa memberikan pemeliharaannya dan juga pertolongannya bagi setiap mereka. Saudara sekalian, kalau kita membandingkan dengan Allah-Allah bangsa lain, mereka berdoa, mereka memohon kepada Allah mereka. Toh Allah mereka tidak mendengarkan mereka. Karena apa? Karena Allah mereka bukanlah Allah yang hidup, tetapi yang lain yang dialami oleh umat Tuhan, umat Yehuda, yang dialami oleh saya dan Anda semua adalah kita mempunyai seorang Bapa, seorang Allah yang hidup, yang sudah menciptakan kita, yang sudah menunjukkan pemeliharaannya bagi setiap kita. Saudara, bukankah ini adalah bentuk kasih yang disampaikan Tuhan, dibuktikan Tuhan kepada umatnya dan juga kepada setiap kita sekalian? Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-15, di situ dikatakan bahwa bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Keturunan ilahi. Saudara, melalui ayat 15 ini Tuhan menunjukkan dirinya bahwa Dia itu menghendaki sebuah kesatuan. Allah menghendaki kesatuan, dan betul-betul itu adalah teladan yang dilakukan Tuhan kepada umat. Tetapi justru yang dilakukan umat apa? Mereka lebih memilih tidak bersatu. Mereka lebih memilih untuk bercerai. Saudara, unity, kesatuan, inilah yang dikehendaki Allah bagi umatnya, yang dikehendaki Allah bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesatuan. Bahkan kalau kita melihat bukti kasih Tuhan yang ditunjukkan, yang dibuktikan kepada setiap mereka adalah kalau kita melihat ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, sebab aku membenci perceraian. Dari satu kalimat yang sederhana ini ada sebuah bukti kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Sebab aku membenci perceraian. God hates divorce. Allah benci, atau kalau pakai istilah lain, Allah itu jijik dengan perceraian. Perhatikan ini, Allah benci dengan perceraian, Allah jijik dengan perceraian. Coba kita melihat, yang dibenci oleh Tuhan, yang dijijik oleh Tuhan, itu adalah perceraiannya, bukan orangnya. Saudara sekalian, betul-betul ini adalah sebuah hal yang sangat besar loh, untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita melakukan dosa, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai murid Tuhan, tetap bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi itu tidak semua yang kita lakukan itu mendukakan hati Tuhan. Bahkan semua dosa dan pelanggaran tersebut tidak menghilangkan kasih Tuhan kepada setiap kita. Tuhan tidak benci kepada kita, tetapi Tuhan benci dengan dosa kita.
Nah, saudara sekalian, ini adalah sebuah hal yang penting. Ketika Tuhan mendapati umatnya berdosa, yang Tuhan benci itu bukan umat Tuhannya itu, tetapi Tuhan membenci dosanya atau kesalahannya. Saudara sekalian, Tuhan benci, Tuhan jijik dengan dosa, atau dalam ayat 16 ini Tuhan membenci perceraian, tetapi Tuhan tetap mengasihi umatnya. Saudara sekalian, kita melihat satu hal yang penting. Kalau manusia itu biasanya melakukan jahat dibalas dengan jahat, ini adalah suatu hal yang biasa. Kalau engkau jahat, ya aku jahat. Sebaliknya, kalau engkau baik, ya aku balas dengan baik. Apakah upahmu? Orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun juga melakukan hal demikian. Kalau engkau jahat, dibalas dengan jahat, wajar. Kalau engkau baik, aku balas dengan baik. Saudara, itu juga wajar. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun juga melakukan hal yang demikian. Tetapi yang keterlaluan adalah kalau ada orang yang baik dibalas dengan sebuah perbuatan yang jahat. Ini adalah sungguh sebuah hal yang jahat, sebuah hal yang keterlaluan. Tetapi itulah yang dilakukan oleh manusia. Tuhan baik, umat balas dengan jahat. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan, meskipun dia mendapati umatnya begitu banyak berkhianat, melakukan begitu banyak kejahatan dan pelanggaran, tetapi Tuhan tetap baik bagi setiap kita. Saudara, kalimat ini menjadi penutup bagi setiap kita. Sebentar lagi kita juga akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Pada momen Jumat Agung dan Paskah inilah kita semakin jelas melihat kebaikan Tuhan bagi setiap kita, dengan cara Allah memberikan Yesus Kristus mati menebus setiap kita, sehingga ketika kita yang jahat melakukan dosa yang begitu banyak di hadapan Tuhan, Allah melalui Tuhan Yesus memberikan penebusan bagi setiap kita, sehingga kita yang berbuat jahat, kita tidak akan dihukum kekal di neraka, tetapi semuanya sudah dibayar lunas dengan pengorbanan Yesus bagi setiap kita. Bukankah kita melakukan kejahatan, tetapi melalui pengorbanan Yesus, Allah melakukan apa yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong setiap kita untuk kita mengingat dengan betul bagaimana Tuhan sudah membuktikan kesetiaan, sudah membuktikan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Firman-Mu hari ini mengingatkan setiap kami untuk kami dapat menjaga kesetiaan kami hanya kepada Tuhan. Karena didasari semuanya itu karena Engkau telah menunjukkan kesetiaan-Mu kepada setiap kami. Tolonglah Tuhan, setiap kami yang adalah anak-anak-Mu, menjadi murid-murid dan pengikut-Mu, tolonglah kami untuk kami dapat terus setia menjalankan perintah-Mu melalui kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang dimenangkan dengan percaya kepada Engkau. Tuhan, kami menyerahkan juga persiapan setiap kami untuk kami dapat menikmati sakramen perjamuan kudus. Kami akan menikmati perjamuan kudus nanti ketika bulan depan kami merayakan pada hari Jumat Agung. Kami menyerahkan Tuhan, kiranya Engkau terus menolong setiap kami, supaya kami dapat mempersiapkan diri kami, melihat diri kami adalah orang-orang yang berdosa, yang membutuhkan juru selamat. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah dengan perjamuan kudus ini kami mengingat kembali akan penderitaan-Mu dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Itu semua demi kami, sehingga kami tidak lagi dihukum. Kami menyerahkan Tuhan untuk persiapan-persiapan jemaat, dan juga di dalam proses membagikan roti maupun juga anggur
bahkan untuk perjamuan kudus keliling yang ditujukan untuk orang-orang yang sudah lanjut usia yang sakit. Kiranya Engkau yang menolong pakai semuanya itu supaya dapat menjadi berkat bagi mereka, sehingga jemaat-jemaat semua dapat terus bertumbuh di dalam iman. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan rasa syukur kita atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan bagi setiap kita dengan menyanyikan satu lagu Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami telah merasakan betapa besarnya Engkau memelihara dan memberikan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Engkau sudah memberikan kepada kami berkat-berkat secara jasmani dan juga rohani. Dan inilah ucapan syukur kami Tuhan, dengan kami membawa persembahan ke hadapan-Mu. Melalui uang yang kami berikan ini Tuhan, kiranya dapat dipakai oleh gereja ini supaya dapat dikelola dengan baik untuk dapat mengembangkan pelayanan melalui GKT Banyuwangi. Tolonglah Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kami kekuatan maupun juga pemeliharaan-Mu, sehingga setiap hari kami semakin melihat bahwa Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat. Jadwal kegiatan sepekan dapat dilihat di grup WhatsApp GKT Banyuwangi. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja BCA 18033339922 atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan atau dapat menghubungi majelis. Sekian warta, Tuhan memberkati. Mari saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kita dengan memujikan lagu doksologi, dan kita akan menerima berkat. Puji Allah
Marilah saudara sekalian, kita terus mengingat pesan firman Tuhan pada hari ini, Allah setia, maka kita harus juga menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai Kristus datang kembali. Amin. Ibadah pada hari ini telah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.